Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinurul Dina Puspitasari dengan IPM 4118340144 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi puasa. Yang pertama itu di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian puasa. Puasa adalah bentuk ibadah dalam Islam yang berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah tersebut. Pada siang hari, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa dalam bahasa Arab disebut juga dengan siam atau saum, yang secara etimologi berarti menahan diri dari sesuatu. Pengertian berpuasa ini juga menahan diri berbicara dengan orang lain sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Maryam, yang artinya, maka katakanlah, hai Maryam, sesungguhnya aku telah bernazar puasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seseorang manusia pun pada hari ini. Lalu puasa juga dalam terminologis ialah suatu ibadah yang diperintahkan Allah dilaksanakan dengan cara menahan makan, minum, dan hubungan seksual dari segala apapun yang membatalkannya, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Lalu di sini juga ada macam-macam puasa. Di sini itu mengambil makna puasa dalam arti menahan diri dari segala yang membatalkan dan merusak puasa. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin membaginya kepada 3 tingkat, yaitu yang pertama puasa umum, yang kedua ada puasa khusus, dan yang ketiga itu ada puasa khusus al-khawas. Yang pertama itu ada puasa umum, yang artinya itu di sini adalah puasa hanya dengan menahan diri dan makan serta hubungan seksual. Artinya itu di sini mereka melaksanakan puasa sebagaimana ditetapkan oleh syarat yang dilakukannya. Lalu yang kedua itu ada puasa khusus. Selain puasa umum tadi, di sini itu ada puasa khusus yang artinya itu menahan diri dari pengertian puasa umum di atas, ditambah dengan menahan diri dari perkataan, pandangan, penglihatan, perbuatan yang cenderung mengarah kepada hal-hal yang tidak baik. Lalu yang ketiga itu ada puasa khusus al-khawas, yang artinya itu adalah puasa di samping menahan diri dari perkataan. Pengertian kedua tingkatan di atas ditambah juga dengan puasa hati, artinya menahan hati dari segala kecenderungan yang mengarah kepada bersifat keduniawian. Terus di sini juga ada macam dan dasar hukum puasa. Yang pertama itu di sini ada macam-macam puasa. Puasa itu dibagi beberapa macam. Di antaranya itu ada pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa qada, yang ketiga nazar, yang keempat puasa kafarat, tebusan atau denda, lalu yang kelima itu ada puasa tata'u atau puasa sunnah. Lalu di sini juga kelima macam puasa tersebut bila ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya, puasa dibagi 2, yaitu puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan dan juga puasa yang dilaksanakan di luar Ramadan. Bila dilihat dari segi hukumnya, puasa itu dibagi kepada 4, yaitu puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Lalu di sini juga ada dasar hukum puasa. Yang pertama itu di sini ada puasa wajib yang meliputi ada pertama itu puasa bulan Ramadan, yang kedua puasa qada, yang ketiga puasa nazar, dan yang keempat puasa kafarat. Di sini tuh juga ada yang pertama itu puasa Ramadan, adalah puasa yang diwajibkan atas setiap muslim selama sebulan penuh pada bulan Ramadan. Lalu di sini juga ada puasa qada, adalah puasa yang dikerjakan karena meninggalkan puasa di bulan Ramadan, baik karena uzur, sakit, atau musafir. Lalu yang ketiga itu
Ada puasa nazar, ialah puasa yang diwajibkan oleh seseorang yang bernazar sebanyak hari yang dinazarkan. Di sini yang terakhir itu ada puasa kafarat, yang artinya itu adalah puasa yang dilakukan seseorang karena melanggar aturan yang telah ditentukan. Di sini juga ada yang selanjutnya ada puasa sunnah, adalah puasa yang tidak dipardukan atau tidak diwajibkan, sering sekali disebut puasa sunnah. Lalu puasa sunnah ini meliputi puasa-puasa sebagai berikut. Yang pertama adalah puasa yang dilakukan selama 6 hari pada bulan Syawal. Yang kedua adalah puasa pada hari Senin dan Kamis. Yang ketiga itu ada puasa Arafah yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Lalu yang keempat ada puasa pada hari ke-8 bulan Zulhijjah. Lalu ada puasa Asyura. Yang keenam itu ada puasa bulan-bulan yang terhormat. Lalu ada puasa yang dilakukan setelah 1 hari atau puasa Daud. Lalu puasa selama 3 hari setiap bulan Hijrah. Lalu yang berikutnya sudah ada puasa makruh. Puasa makruh ini dibagi atas 3 macam. Yang pertama puasa yang dilakukan pada hari Jumat. Lalu ada puasa wisal, yaitu berpuasa yang dilakukan secara bersambung tanpa makan dan minum pada malam harinya. Lalu ada puasa dohri. Lalu di sini ada puasa haram, yaitu mencakup puasa-puasa sebagai berikut. Ada puasa sunnah, puasa yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri. Lalu ada puasa pada 3 hari tasyrik. Lalu juga ada puasa yang dilakukan dalam keadaan haid atau nifas. Lalu ada menurut mazhab Syafi'i puasa yang dilaksanakan pada pertengahan akhir bulan Sya'ban. Lalu puasa yang dilakukan oleh seseorang yang takut terjadi mudarat bagi dirinya apabila ia melakukan puasa. Lalu di sini juga ada rukun dan syarat puasa. Rukun puasa itu mayoritas ahli fikih itu menetapkan 2 macam yang menjadi rukun puasa. Yang pertama itu ada niat. Yang dimaksud dengan niat di sini adalah berkehendak atau berkeinginan untuk menjalankan puasa pada esok harinya dengan sadar dan sengaja, yang dilakukan di malam hari sebelum terbit fajar. Lalu yang kedua itu ada menahan diri. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Lalu yang kedua itu ada syarat puasa. Di sini itu dibagi menjadi 2, yaitu syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Di sini yang pertama itu saya akan membahas tentang syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu apa aja sih? Nah, di sini itu yang pertama ada beragama Islam. Yang kedua itu balik sampai umur dan berakal. Lalu yang ketiga itu ada mampu. Nah, setelah itu ada syarat sah puasanya itu apa aja. Para ahli fikih dari mazhab Hanafi menetapkan 3 syarat bagi sahnya puasa. Yang pertama itu ada niat. Yang kedua itu bersih dari haid dan nifas. Yang ketiga itu terhindar dari segala yang membatalkan puasa. Lalu mazhab Hambali juga menetapkan 3 syarat bagi sahnya puasa, yaitu ada Islam, niat, bersih dari haid dan nifas. Lalu di sini juga ada hikmah puasa. Apa sih hikmah puasa itu? Dalam Islam tidak ada ibadah yang diperintahkan oleh Allah yang tidak mengandung hikmah. Puasa sebagai salah satu ibadah menahan makan dan minum serta hubungan seksual dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengandung hikmah bagi yang melaksanakannya. Hikmah bukanlah tujuan utama dari ibadah puasa, melainkan tujuan sampingannya secara langsung ataupun tidak dapat diterima bagi melaksanakannya. Lalu di sini juga ada yang membatalkan puasa. Ada beberapa hal yang membatalkan puasa. Para ulama fikih membaginya, yaitu terdapat hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib baginya mengqadha adalah 1. Makan dan minum dengan sengaja. Lalu yang kedua ada muntah dengan sengaja. Yang ketiga itu haid atau nifas.
Yang keempat adalah gila yang datang waktu menjalankan puasa. Lalu mengenai hal yang membatalkan puasa baginya harus mengkodok. Di sini itu ketentuannya harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, pada malam harinya ia berniat puasa. Lalu yang kedua, dilakukan dengan sengaja atas kehendak sendiri, yaitu puasa dibatalkan langsung dengan hubungan seksual. Lalu di sini ada itu cara melaksanakan puasa. Yang pertama itu di malam harinya itu dia membaca niat akan berpuasa esok hari secara ikhlas. Yang kedua, ada mulai malam hari tegakkanlah tarawih berjamaah. Lalu dianjurkan makan sahur sebelum terbit fajar. Yang keempat itu setelah terbit fajar harus mulai menahan diri dari segala yang membatalkan puasanya sampai terbenamnya matahari. Lalu setelah terbenam matahari dianjurkan segera berbuka. Lalu yang keenam itu memelihara puasanya dari segala yang merusak nilai-nilai puasa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.